Itu cara memperjuangkan jodoh. Nah, pertama kali orang itu menikah, maka orientasinya lebih banyak ke fisiknya. Ya, pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah itu adalah perintah Allah. Ada juga yang proses menikahnya Nabi itu karena doa. Tapi relakan saja aku ingin tinggal dengan pria ini, biarkan aku menjadi pasangannya. Rata-rata orang kalau nikah nggak pernah lihat langsung ketemu, seringnya nyesel. Lihat dulu, orang itu kan punya selera. Wah, ini sesuai dengan selera saya atau tidak? Oh, sesuai dengan selera. Anda lamar. Anda datangi, Anda lamar. Itu Anda yang penting untuk ngelamar syaratnya Anda nggak harus punya rumah. Nggak harus punya mobil. Yang penting Anda Anda adalah orang yang bisa menjadi imam yang bagus, agamanya bagus, dan yang kedua Anda orang yang mau kerja. Jadi Anda siap untuk menafkahi zahir dan batin. Itu syaratnya untuk menikah. Makanya saya sering bicara sama teman-teman, mahasiswa dan lain sebagainya. Orang-orang kan bilang, menunggu mapan baru nikah. Salah. Menurut saya sebelum mapan kamu nikah. Sebelum mapan kamu nikah. Maka kamu nikah. Lebih baik kamu punya pasangan yang mau diajak bersama-sama mendaki gunung dibandingkan pasangan yang sudah menunggu kamu di puncak gunung. Begitu. Itu kurang lebih ibaratnya seperti itu. Walhasil intinya jodoh itu benar-benar satu misteri ya. Satu misteri ya. Semoga semuanya yang belum berjodoh mendapatkan jodoh yang baik semuanya insyaallah. Yang sudah menikah semoga pasangannya benar-benar menjadi jodohnya dunia akhirat langgeng terus sampai selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa bab jodoh ini semakin lama diomongin semakin menarik ya. Ayo kita lihat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata dengan istrinya pernikahannya seperti apa. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pernah melamar wanita ditolak, pernah. Jadi Nabi itu pernah melamar Ummu Hani. Ummu Hani itu putri Abu Thalib. Jadi misi sepupunya Nabi Muhammad, saudara sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilamar sama Rasulullah. Tapi ternyata keduluan orang lain itu. Jadi akhirnya Nabi nggak berjodoh dengan Ummu Hani. Bahkan bukan cuma sekali ngelamar. Nabi itu pernah ngelamar yang kedua kali. Ketika itu juga nggak kejadian menikah. Akhirnya ketika itu Nabi disukai sama Khadijah. Disukai sama Khadijah. Khadijah itu adalah seorang wanita, bisnismen, businesswoman berarti ya. Mau kaya raya pengusaha. Nah, ketika itu Khadijah itu sudah sering dengar kabar tentang Nabi yang akan datang. Ketika melihat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, maka Khadijah kemudian ingin menikah dengan Nabi hingga akhirnya dilamarlah Khadijah oleh paman Nabi dan akhirnya menikah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah, setelah wafatnya Khadijah, jadi selama Nabi menikah dengan Siti Khadijah, Nabi nggak pernah menikahi perempuan lain. Jadi selama Nabi menikah dengan Siti Khadijah, istri satu-satunya hanyalah Siti Khadijah. Setelah itu Nabi SAW menikah dengan Siti Aisyah. Ya, pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah itu adalah perintah Allah. Nah, ketika itu Nabi mendapatkan fotonya lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah istrimu di dunia sampai di akhirat. Ternyata itu adalah putri dari sahabat beliau yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nggak dibayangkan, tapi ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang proses menikahnya Nabi itu karena doa. Ada karena doa. Jadi Anda jangan-jangan bisa dapat jodoh karena doa. Maka jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah meremehkan doa. Anda ketika misalkan nih menyaksikan seseorang yang Anda pandang soleh, atau misalkan orang tua, orang yang alim, ilmu agama dan sebagainya, kemudian Anda doa, ya Allah, semoga jodoh saya orang yang alim seperti itu. Siapa tahu doa Anda dikabulkan oleh Allah. Anda seorang pria, Anda berjumpa dengan wanita yang solehah, wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Anda kagum dan Anda berdoa, ya Allah, semoga dia jadi jodoh saya atau wanita seperti dia akhlaknya menjadi jodoh saya. Itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kisahnya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ditinggal wafat oleh Abu Salamah. Sedih luar biasa.
Nah, mereka berdua ini saling mencintai. Ditinggal wafat oleh suaminya dan sedih luar biasa. Nah, ketika itu datang orang yang menyampaikan pada Ummu Salamah, Ummu Salamah, kamu jangan sedih terus. Kamu baca nih doa dari Nabi Muhammad. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Atau kama qala. Doanya intinya, ya Allah, berikanlah aku musibah, balasan atas musibahku ini, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah doa itu, ya Allah, saya kena musibah, suami saya wafat, ya Allah berilah pahala saya karena saya sabar menanggung musibah ini, Allah, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Itu Ummu Salamah ketika doa sambil mikir, siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Setelah masa iddahnya selesai, siapa yang melamar Ummu Salamah? Yang melamar Ummu Salamah adalah manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah ketika itu sempat takut dari Rasulullah, aku kan udah nggak muda lagi dan anakku kan banyak. Ya, kata Nabi, jangan khawatir, aku juga udah nggak muda kok. Memang ketika itu usia Nabi kan sudah di atas 50. Aku udah nggak muda. Kemudian setelah itu, anakmu juga seperti anakku nanti. Nah, akhirnya menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Salamah. Jadi jodoh ini merupakan satu misteri ya. Tapi misteri yang indah. Makanya jodoh itu harus diperjuangkan. Tentunya memperjuangkannya dengan cara yang halal. Nah, sore hari ini saya akan menyampaikan satu kisah penutup. Tapi ini udah selesai waktunya ya. Kalau nambah kisah 2 menit kira-kira masih ada waktu nggak ini? Ya, nggak apa-apa ya? Lanjut aja, iya. Karena masih asik ya. Ini kisah bukan saya karang, tapi ini saya baca di satu kitab. Judul kitabnya Tuhfatul Asyraf, ya, kitab berbahasa Arab begitu. Jadi diceritakan ada seorang anak muda bisnis rempah-rempah begitu, kacang-kacangan, rempah-rempah dan lain sebagainya, umbi-umbian. Nah, anak muda ini setiap dia berangkat ke toko, pulang ke toko, itu melewati rumahnya seorang wanita. Yang wanita ini, maaf, bukan wanita baik-baik. Jadi wanita ini ya terkesan, maaf ya, mungkin suka cari perhatian dan lain sebagainya. Intinya kurang menjaga kehormatan, begitulah. Nah, anak muda ini melewati rumahnya wanita itu terus, dan anak muda ini jatuh cinta lama-lama. Akhirnya kepingin menikahi perempuan itu. Perempuan itu nggak mau dinikahi, maunya justru diajak hubungan yang sesaat. Hubungan sebentar mau, tapi kamu bayar. Kalau suruh nikah males. Wanita itu nggak mau. Kemudian tadi karena sudah jatuh cinta ya. Cinta itu kan bisa membuat buta, membuat tuli, bahkan buat bisu, bisa buat orang itu nggak bisa mikir cinta itu. Saya udah cinta, saya nggak peduli dah. Ngumpulkan uang sejumlah yang diminta sama perempuan itu. Nah, katakanlah mungkin angkanya waktu itu ya angka yang fantastis ya. Itu angka dinarnya itu mencapai angka, maaf, ratusan juta. Saya anggap ya, katakanlah 100 juta boleh kencan sama aku semalam. Oke, kumpulkan duitnya, kasih 100 juta. Nih 100 juta. Dan setelah itu akhirnya perempuan tadi, oke, duit ada ya, saya mau. Terjadilah janjian. Ketika baru mau kencan, pemuda tadi ingat, ya Allah, saya sholat, saya beribadah, masa sih saya akan hilangkan semua kebaikan amal soleh saya bisa tidak dapat ridho Allah kalau saya berbuat zina semacam ini. Akhirnya uang udah dibayar, uang nggak diminta lagi, bilang maaf, saya nggak berani, saya takut sama Allah, pergi. Setelah itu besok lewat seluruh masjid lagi. Berapa bulan jatuh cinta lagi. Akhirnya ditawarin nikah, nggak mau, kencan semalam lagi. Udah bayar untuk yang kedua kali, udah mau berbuat, inget, takut, akhirnya nggak jadi. Akhirnya sampai ketiga, keempat, kelima, akhirnya ini pemuda bisa dikatakan ya, nabung uang di perempuan tadi sudah 500 juta mungkin. Kenapa? 5 kali janjian kencan nggak ada yang jadi, gagal terus. Gagal terus. Nah, subhanallah, zaman dulu itu kan masih banyak perang ya. Dan kalau satu daerah itu dengan daerah lain itu perang, nanti rata-rata anak kecil dan perempuan dijadikan tawanan. Nah, terjadilah perang. Nah, pemuda itu karena mungkin waktu itu sudah nggak kuat menahan gejolak, pindah bisnisnya ke kota yang lain. Akhirnya udah nggak mau ketemu dengan perempuan itu lagi selamanya. Subhanallah, terjadi perang
Dan ketika perang itu terjadi, maka di antara yang menjadi tawanan perang adalah wanita tersebut. Pemuda ini udah nggak mau, udah nggak mikir lagi ini, udah nggak kepikiran. Subhanallah, subhanallah, di satu momen ketika pemuda ini melakukan satu perjalanan berjumpa dengan wanita tersebut telah menjadi tawanan. Telah menjadi tawanan. Akhirnya ketika itu pemuda tadi berusaha gimana caranya agar tawanan itu jadi miliknya. Dia berusaha, akhirnya benar wanita yang diidam-idamkan, yang sudah 5 kali nih mau berbuat nggak jadi tawanan itu miliknya. Jadi pemuda ini berhasil menawan wanita yang dicintainya tadi. Wah, udah seneng dia 5 kali ini nggak keturutan. Sekarang dia sudah jadi tawanan saya. Jadi nah, kalau itu kan ada perbudakan, jadi budak saya nih. Kalau saya berhubungan dengan dia mati ya. Kedengeran ya. Mohon maaf ini gambarnya agak ada gangguan dikit, tapi insya Allah suara masih bisa terdengar ya. Jadi, nah ketika itu pemuda tadi itu dia akhirnya memilih untuk menawan perempuan tadi. Perempuan tadi harus jadi tawanannya, harus jadi miliknya. Akhirnya ketika tawanan jadi miliknya kan berarti sudah jadi budak. Jadi budak itu kan kalau syariatnya kan halal. Kalau kalau berhubungan dengan budak itu kan syariatnya kan halal. Dibolehkan aja, nggak ada masalah. Itu. Alhamdulillah. Insyaallah bentar lagi gambarnya kelihatan. Ya, sip. Alhamdulillah. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit. Jadi akhirnya wanita yang didam-damkan 5 kali mau zina nggak jadi tawanannya. Wah, dia udah seneng. Hari pertama dia bawa wanita itu ke rumah, ternyata tawanan tadi wanita ini ditebus sama keluarganya. Anda bayangkan 5 kali cara haram, 5 kali cara haram nggak kejadian. 1 kali udah mau dapat yang halal nggak kejadian lagi, kenapa? Karena ditebus oleh orang tuanya. Ini berarti jodoh apa nggak jodoh ini? Nah, kalau kita putus sampai sini ya nggak jodoh. Begitu perempuan tadi ditebus sama orang tuanya, perempuan tadi mengatakan, hei bapak, ibu, keluargaku semuanya, terima kasih kamu sudah bersedia menebusku, tapi relakan saja aku ingin tinggal dengan pria ini, biarkan aku menjadi pasangannya. Karena pria ini saya tahu ini adalah pria yang soleh. Subhanallah, gerakkan hatinya perempuan tadi, nggak mau kembali pulang ke rumahnya, tinggal bersama pria tadi dan menjadi pasangan suami istri yang insya Allah jodoh sampai akhirat tentunya insya Allah. Dan uang tadi 500 juta hasil tabungan itu ternyata masih disimpan sama perempuan tadi. Akhirnya dikembalikan oleh orang tuanya, dan akhirnya uangnya dapat, perempuannya pun juga dapat. Lah inilah jodoh. Kadang-kadang nggak bisa ditebak, tapi kita masing-masing insya Allah akan mendapatkan jodoh yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu. Saya kembalikan lagi ke moderator ya.